Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas materi tentang elastisitas dan hukum-hukum. Di alam ini kita mengenal dua jenis benda, yaitu benda plastis dan benda elastis. Nah, apa sajakah yang termasuk ke dalam benda plastis dan benda elastis itu? Oke, jadi di layar ini sudah terlihat beberapa benda yang termasuk ke dalam benda elastis dan juga benda plastis. Oke, yang pertama ada karet gelang, kemudian ada timbangan, dan ada pegas. Nah, ketiga benda ini termasuk ke dalam benda elastis. Nah, untuk benda plastis, yaitu ada plastisin, ada permen karet, dan ada juga tanah liat. Mengapa benda-benda ini disebut dengan benda plastis dan benda elastis? Untuk yang pertama, contohnya pada karet gelang. Karet gelang ini disebut sebagai benda elastis dikarenakan karet gelang dapat kembali ke posisi semula saat gaya luar yang diberikan dihilangkan. Sedangkan pada permen karet ini tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula setelah gaya luarnya menghilang atau dihilangkan. Nah, jadi elastisitas itu merupakan kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut menghilang. Artinya, benda tersebut memiliki sifat yang elastis, seperti pada ketapel. Dan sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Dan umumnya setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Mengapa bisa? Misalnya saja, pada pegas yang kita gunakan pada eksperimen, kita rentangkan secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat. Nah, apa yang akan terjadi? Jawabannya yaitu, maka pegas akan patah. Saat melewati polisi tidur, kendaraan yang kita naiki akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tingginya polisi tidur tersebut. Nah, setiap kendaraan memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan, yaitu peredam kejut atau shock absorber. Peredam kejut ini akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Kemudian ada hukum Hooke. Hukum Hooke ini menjelaskan tentang besar gaya maksimal yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis tersebut. Besarnya gaya akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari posisi awalnya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegasnya. Rumus hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X, dengan keterangan F yaitu gaya yang diberikan, K konstanta pegas, dan delta X sama dengan pertambahan panjang pegas. Terdapat rumus lain yang bisa kita ketahui juga, di mana F sama dengan min K dikali delta X. Nah, mengapa bisa min? Jadi, saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya sebesar F, pegas akan memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tetapi arahnya berlawanan. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 3, di mana hukum Newton 3 di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, gaya ini
disebut dengan gaya pemulih atau gaya pegas. Gaya pemulih atau gaya pegas ini merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda yang ditarik dapat kembali lagi ke bentuk semula. Ini tanda negatif dikarenakan arahnya berlawanan. Oke, cukup sekian penjelasannya. Semoga mudah dipahami dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.